Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Semoga teman-teman dan keluarganya selalu dalam keadaan sehat-sehat. Di sini kita akan belajar bersama aturan debit kredit dalam jurnal umum kayak gitu. Nah, sebelumnya teman-teman kalau belum nonton video konsep dasar akuntansi atau komponen dasar akuntansi, nonton video itu dulu ya, baru ke video ini. Karena kalau teman-teman tidak paham bagaimana konsep dasar akuntansi, teman-teman akan susah memahami aturan debit kredit pada untuk dalam jurnal umum ini gitu. Oke, kalau sudah berarti kita masuk bagaimana cara menjurnal atau mendebit kreditkan transaksi akuntansi. Nah, jurnal itu apa sih? Jurnal itu catatan atau dia kayak semacam buku catatan kronologis semua transaksi keuangan dalam suatu perusahaan. Nah, di dalamnya itu kita harus menyebutkan perkiraan atau akunnya apa yang akan dikredit atau didebit dan jumlahnya masing-masing. Sama kita harus tulis juga tanggal berapa transaksi tersebut terjadi. Jadi bentuknya kayak gini, bentuk jurnalnya ada tanggal terjadinya transaksi, kemudian ada deskripsinya apa, misalnya kas atau pendapatan atau biaya kayak gitu, kemudian dia debit atau kredit. Nah, jurnal ini atau jurnal umum ini sangat-sangat penting dalam pembuatan laporan keuangan karena dia adalah awal dari pencatatannya kita. Jadi kalau dia yang salah, jurnal umumnya kita ada yang salah, maka laporan keuangan yang kita buat juga akan salah kayak gitu. Oleh karenanya jurnal umum ini sangat-sangat penting teman-teman pahami bagaimana dia debitnya, kapan dia kredit kayak gitu. Jadi di sini yang akan kita pelajari adalah bagaimana aturan dari debit kredit ini. Nah, kita flashback ke pelajarannya kita yang komponen dasar akuntansi atau persamaan dasar akuntansi, di mana dalam persamaan dasar akuntansi itu ada satu rumus yang harus teman-teman ingat selalu dan pahami tentunya, yaitu aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Kemudian di sini saya tambahkan akun nominal. Jadi aset sama dengan kewajiban plus ekuitas ini adalah akun real atau yang selalu ada dalam sebuah perusahaan. Tapi akun nominal ini yang dia bisa berubah, dia bisa ada, dia bisa tidak ada, seperti pendapatan dan biaya atau prive. Kan kalau nggak kerja, perusahaannya nggak bergerak, hartanya tetap ada kan, bisa jadi utangnya sama modalnya pasti tetap ada. Tapi kalau pendapatan, biaya ya nggak ada kalau nggak ada pekerjaan, ya kan? Jadi tapi akun ini harus ada karena transaksinya pasti ada kalau perusahaannya itu berjalan, ya kan. Jadi perhatikan di sini saya sudah mengilustrasikan sisi kiri, sisi kanan. Kemudian di samping sini ada kecil bentuk T, di mana sisi kiri itu adalah debit dan sisi kanan adalah kredit. Jadi teman-teman harus paham pada saat saldo normal, sisi kiri adalah debit, sisi kanan adalah kredit, kayak gitu. Jadi di sini kita sudah memisahkan. Jadi sama dengan itu adalah pemisah antara sisi kiri dan sisi kanan. Jadi sisi kiri itu ada aset, biaya atau beban, dan prive. Sedangkan sisi kanannya ada kewajiban, ekuitas, dan pendapatan. Nah, di sini teman-teman berarti sudah bisa paham kan bahwa yang kecil di sudut kanan ini ada bentuk T yang menyatakan bahwa kalau dia kiri berarti debit, kalau dia kanan berarti kredit. Nah, di sini artinya juga adalah bahwa sisi kiri ini adalah debit, sisi kanan ini adalah kredit. Tapi catatannya kalau saldonya normal atau kalau ada penambahan atau jika bertambah. Jadi bahasa simpelnya kayak gini. Ketika sisi kiri, perhatikan sisi kiri berarti ada aset, biaya, beban. Ketika sisi kiri adalah saldo normal atau bertambah, apabila bertambah berarti dia tetap di debit.
perhatikan kiri debit. Nah, selanjutnya kalau dia berkurang berarti dia pindah sisi. Pindah sisi berarti kan cuma ada dua sisi toh, kiri kanan dan debit kredit. Jadi karena dia kiri, normalnya debit, atau kalau bertambah debit, berarti kalau dia berkurang pindah sisi ke sebelah kanan dia jadinya kredit, kayak gitu. Sebaliknya untuk sisi kanan ada kewajiban, ekuitas, dan pendapatan ini. Sisi kanan kan normalnya di sini adalah kredit, ya kan? Kalau dia bertambah juga kredit. Tapi kalau dia berkurang dia pindah sisi ke debit, kayak gitu. Nah, ini sebenarnya ada tabelnya, hanya saja supaya teman-teman di pemahamannya itu ada gitu. Oh, supaya simpel kan, sisi kiri itu debit normalnya, dan kalau bertambah juga debit, kalau berkurang baru kredit. Kalau sisi kanan normalnya adalah kredit, kalau bertambah juga kredit, kalau berkurang baru debit, kayak gitu. Oke, mari kita masukkan ke dalam tabel-tabel ini. Jadi aset, liabilities, kapital, ada pendapatan, expense atau beban, private atau pengambilan pribadi pemilik, gitu. Nah, tadi kan saya sudah bilang bahwa kalau sisi kiri adalah debit, kalau bertambah juga debit, kalau berkurang baru kredit, ya kan? Nah, karena aset adalah sisi kiri, berarti kalau bertambah dia debit, kalau berkurang dia pindah sisi ke kredit, saldo normalnya sama dengan bertambah. Nah, kemudian kita pindah ruas ke kewajiban dan ekuitas atau kapital. Karena ini di sisi kanan berarti saldo normalnya adalah kredit, kalau bertambah juga sama kredit, kalau berkurang baru dia pindah sisi ke debit. Nah, ya kan? Kalau bertambah kredit, kalau berkurang debit, kalau saldo normalnya sama dengan bertambahnya yaitu kredit. Nah, sama juga dengan pendapatan, karena dia sama-sama di sisi kanan berarti kalau bertambah di kredit, sisi kanan perhatikan ini kredit kanan, kalau bertambah kredit saldo normalnya juga kredit, kalau berkurang baru debit, ya kan? Nah, berbeda dengan biaya atau prive, kan? Kalau biaya dan prive ini dia sejajar dengan aset atau dalam hal ini sisi kiri. Sisi kiri kalau bertambah debit, kalau berkurang baru kredit. Kalau bertambah debit atau saldo normalnya juga sama debit, kalau berkurang baru kredit. Nah, kalau bertambah debit, kalau berkurang kredit, kalau normal baru debit, juga sama dengan bertambah. Nah, kenapa pemahaman ini teman-teman harus benar-benar pahami? Karena pada saat terjadi transaksi, teman-teman sudah harus langsung memutuskan yang mana akun di debit, yang mana akun yang akan di kredit, kayak gitu, supaya jurnalnya benar. Kalau jurnalnya benar, pasti laporan keuangannya insya Allah juga benar. Oke, kita langsung ke contoh. Nah, Tuan Amir menanamkan uangnya sebesar 10.000 sebagai modal awal bengkel yang didirikannya. Berarti kalau konsep dasar akuntansinya, persamaan dasar akuntansinya berarti di sini kasnya bertambah 10.000, modalnya bertambah 10.000 dari transaksi yang pertama ini kan. Nah, jurnalnya seperti apa? Karena kas dia ada di sisi kiri dan dia bertambah berarti tetap di debit. Kalau modal dia ada di sisi kanan, kalau bertambah dia di kredit. Berarti kas 10.000 di debit, kemudian modal Tuan Amir 10.000 juga di kredit. Tanggalnya jangan lupa. Nah, ini kalau dibaca dalam akuntansi namanya kas pada modal Tuan Amir. Nah, perhatikan cara penulisan dalam akuntansi itu biasanya memang seperti ini. Bagian debit itu akan ditulis condong ke sebelah kiri, sedangkan bagian kreditnya akan lebih ke sebelah kanan. Jadi tidak sejajar gitu. Ini bisa menandakan bahwa yang ke kiri itu adalah debit, yang ke kanan itu adalah kredit. Bisa dibaca kayak gini, kas pada modal 10.000, kayak gitu.
Next ada transaksi bengkel Amir membeli motor seharga 12.500 di mana sebesar 2.500-nya dibayar tunai dan 10.000-nya kita utang di bank. Jadi utang itu tergantung keterangannya. Kalau ada utang bank berarti itu utang bank. Kalau utang aja itu berarti kita masukkan ke dalam utang usaha gitu. Nah, bagaimana persamaan dasar akuntansinya dari transaksi ini? Berarti kendaraannya bertambah senilai 12.500, kasnya berkurang 2.500, utangnya bertambah 10.000. Perhatikan lagi, kendaraan kan dia adalah aset, berarti aset di sisi kiri, berarti dia kalau bertambah debit, sedangkan kas juga sama aset tapi dia berkurang, berarti dia ke sisi kanan atau kredit. Kemudian utang bank memang pada dasarnya kan sudah di sisi kanan tuh, ekuitas. Berarti kalau dia bertambah tetap di sisi kanan atau kredit, kayak gitu. Nah, kalau mau ditulis berarti kendaraan 12.500, kas kredit 2.500 dan utang banknya 10.000 juga di kredit. Nah, kalau mau dibaca ini namanya kendaraan pada kas utang bank, kas dan utang bank kayak itu. Jadi kalau misalnya ada transaksi bengkel Amir membeli motor 12.500 di mana 2.500-nya dibayar tunai dan 10.000-nya utang di bank. Berarti jurnalnya seperti apa? Jurnalnya adalah kendaraan pada kas dan utang bank, di mana kendaraannya debit 12.500, kasnya 2.500 kredit, utang banknya 10.000 kredit kayak gitu. Oke, next ada transaksi Tuan Amir, bengkel Amir membeli mesin seharga 2.500 di mana 1.000-nya tunai dan sisanya dicicil. Nah, persamaannya seperti apa? Berarti peralatannya bertambah 2.500, kasnya berkurang 1.000, kemudian utang usahanya bertambah 1.500. Nah, sama seperti tadi, peralatan juga kan sama-sama aset. Peralatan, kendaraan, perlengkapan kan sama-sama aset. Nah, aset kalau bertambah dia di sisi kiri atau debit. Kalau berkurang, kas kan aset juga, kalau berkurang dia di kredit. Kalau utang kalau bertambah kan dia memang ada di sisi kanan atau kredit. Kalau bertambah sama kredit juga. Jadi kita bisa tulis peralatan pada kas dan utang usaha. Karena tidak ada keterangan utang bank, berarti kita masukkan ke dalam utang usaha. Jadi peralatannya debit 2.500, kasnya 1.000, kemudian utang usahanya 1.500. Jadi jurnalnya tuh yang ini ya, tabel ini adalah jurnal. Yang ini pemahaman teman-teman saja supaya paham gitu. Kenapa sampai ada di debit, ada di kredit kayak gitu. Kemudian transaksi selanjutnya adalah bengkel Amir membeli sapu sabun seharga 500. Nah, sapu dan sabun ini termasuk ke dalam perlengkapan, bukan peralatan. Bedanya peralatan dan perlengkapan adalah perlengkapan itu bahan-bahan yang bisa digunakan 1 tahun ke bawah atau dia bisa habis pakai gitu. Kalau dikategorikan peralatan apabila dia bisa digunakan 1 tahun, lebih dari 1 tahun kayak gitu. Contoh, kalau peralatan itu obeng masuk peralatan. Tapi kalau sapu, sabun itu dia bisa habis kan dalam waktu sangat-sangat singkat gitu. Berarti perlengkapan bertambah 500, kas berkurang 500. Jadi kalau perlengkapan kan aset kalau bertambah di debit berarti 500 perlengkapan. Kas adalah juga aset, berarti kalau dia berkurang dia pindah ruas kan ke kiri ke kanan atau kredit gitu. Berarti kita bisa bacanya begini, dari transaksi tersebut jurnalnya adalah perlengkapan pada kas senilai 500, sama-sama 500 kan. Kemudian next kita ada transaksi setelah melakukan pekerjaan, berarti kita sudah menyelesaikannya dan kita mendapatkan jasa reparasi dengan harga 2.500. Berarti ini pendapatan jasa reparasi 2.500 di mana 500-nya dibayar tunai dan sisanya akan dilunasi bulan depan. Berarti persamaan dasar akuntansinya seperti apa? Apa yang berpengaruh? Berarti pendapatannya kita bertambah 2.500, kasnya kita bertambah 5.000, piutangnya kita bertambah 2.000. Nah, ini semuanya bertambah nih. Tapi tetap pasti ada debit kreditnya, karena kalau tidak begitu pasti tidak seimbang. Tapi jangan asal seimbang juga, karena siapa tahu debitnya harusnya di kredit atau kreditnya yang harus debit. Nah, itu juga salah jurnal dan laporan keuangannya kita akan salah kayak gitu.
Berarti kas dan piutang kita biasakan kita menulis yang debit dulu ya. Jadi kas dan piutang itu kan sama-sama aset, berarti dia sama-sama ada di sebelah kanan. Kalau bertambah berarti dia sama-sama di debit. Nah, sedangkan pendapatan adalah dia di sisi kanan atau kredit, berarti kalau bertambah dia kredit. Jadi kita tulisnya kas piutang pada pendapatan. Jadi cara bacanya kalau kayak gini tuh kas dan piutang pada pendapatan. Kasnya 500, piutangnya 2000, kemudian pendapatannya 2500 kayak gitu. Oke, jangan lupa tanggalnya. Next, kita ada transaksi bengkel Amir membayar beban atau biaya gaji sebesar 1.500. Nah, kalau kayak gini perhatikan, kalau kita membayar kan pakai uang tunai itu berarti yang terjadi adalah biayanya bertambah, biaya gaji bertambah, kemudian kasnya berkurang, ya kan? Biaya gaji atau beban itu ada di sisi, sebenarnya biaya gaji dan kas kan sama sisi toh, sisinya sama-sama di kiri atau di debit. Hanya saja kalau beban bertambah berarti dia debit, kalau kasnya berkurang jadi dia ke kredit. Berarti bacanya tinggal. Oke, yang terakhir kita ada transaksi berdasarkan perhitungan fisik pada akhir bulan, perlengkapan bengkel tersisa Rp200. Nah, di sini khusus untuk perlengkapan nih, kan pada akhir bulan kita akan hitung kan, tadi perlengkapan yang kita sudah beli sisa berapa nih. Nah, ternyata sisanya 200. Nah, di perlengkapan ini teman-teman harus flashback atau melihat ke masa lalu. Nggak enak ya melihat ke tanggal-tanggal sebelumnya berapa kali kita beli perlengkapan. Kalau cuma sekali tadi kan berarti kita cuma sekali beli, nilainya Rp500. Nah, karena sisanya setelah dihitung fisiknya di gudang sisa 200, berarti yang terpakai 500 kurang 200, yang terpakai 300 kan. Nah, yang terpakai itulah yang diakui sebagai beban. Berarti beban perlengkapannya 500 dikurang 200, beban perlengkapannya 300, kemudian beban perlengkapannya bertambah 300 dan perlengkapannya berkurang 300. Kan yang berkurang perlengkapannya atau bukan kas, ya kan? Jadi jurnalnya adalah beban perlengkapan di debit 300, kemudian perlengkapannya di kredit. Nah, kan beban perlengkapan sama sisi dengan aset kan, yaitu sisi kiri. Berarti dia kalau bertambah debit. Kalau perlengkapan kan juga aset, sama dengan sisinya sama. Dia kalau bertambah debit, kalau berkurang dia kredit. Berarti perlengkapan di kredit saat ini kan. Jurnalnya berarti beban perlengkapan pada perlengkapan senilai 300. Maaf, ini dulu. Oke, senilai 300. Jadi jurnalnya adalah beban perlengkapan pada perlengkapan senilai 300. Oke, jangan lupa ditulis tanggalnya 31 Januari. Nah, bentuk dari setelah kita kerjakan itu sebenarnya kalau teman-teman sudah pro atau sudah tahu cara bagaimana mendebit kredit, tinggal masukkan ke dalam sini di sini kayak gitu. Jadi kalau ada tugasnya disuruh menjurnal, berarti tinggal baca transaksinya apa-apa saja kemudian masukkan dalam jurnal kayak gini. Nah, jurnalnya bentuknya tuh seperti ini, kayak tinggal bengkel Amir, jurnal umum per berapa, jurnal ini per 31 Januari 2020, tinggal ditulis tanggalnya, tanggal masing-masing terjadinya transaksi, kemudian ada kode rekening. Nah, kode rekening ini kalau aset itu diidentikan dengan nomor 1, pertamanya angka pertamanya nomor 1, ke belakangnya terserah teman-teman mau 1000 dari mulai 1000, berarti kalau kas 1000, kalau piutang mungkin 1001 kayak gitu. Kemudian kalau utang dia 2 kan, kas sama dengan utang tambah ekuitas. Berarti kalau kas itu 1, angka pertamanya, utang itu 2, kemudian 3 itu capital atau modal, 4 itu pendapatan, 5 itu beban, kemudian prive mana prive? Oh, belum ada ya. Oke, prive itu berarti dia 6 gitu. Oke.
Sudah deh, kalau ada pertanyaan boleh langsung di kolom komentar ya, atau DM Instagram juga boleh, atau yang tahu nomor WhatsApp juga boleh WhatsApp. Oke? Semoga bisa dipahami, teman-teman bisa lancar mengerjakan jurnalnya baik di mahasiswa ataupun teman-teman yang sudah kerja. Oke, terima kasih.